Adik-adik, kita akan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kakak David akan pimpin kita dalam doa. Silakan Kakak David. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur ya Bapa, kami dapat hadir pada kesempatan hari ini ya Bapa, untuk melihat atau untuk mendengarkan cerita lagi ya Bapa, untuk kerohanian hati kami ya Bapa, untuk kami sabar menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia kami ya Bapa. Bapa, berkatilah kami ya Bapa, dan jernihkanlah pikiran kami agar kami fokus pada ibadah hari ini ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, semuanya katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, luar biasa ya Kak David ya. Iya Kak Ben. Kita ketemu lagi sama adik-adik hari Iya ini dong. di ibadah Online. sekolah minggu GKI Yeay. Tanjung. Yeay. Nah, kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik silakan berdiri. Yuk berdiri. Kita mau menyanyi. Iya. Nyanyi lagu apa Kak Ben? Sekolah minggu Paling yahut. Sekolah minggu paling yahut hut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut hut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh, semuanya tepuk tangan. Oke, kita siap memuji Tuhan lagi. Untuk memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita keluarkan berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita kasih kembali kepada Tuhan lagi. Oke, siap semuanya? Ya, kita siap Nyanyi lagu apa Kak Ben? memberi yang terbaik. Oke, Tuhan, memberi kita yang terbaik. terbaik dong, ya kan? Bergaya lagi ya, supaya lebih semangat. Memberi yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan. Memberi yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan. Memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Memberi dengan hati yang terbaik. Memberi yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan. Sekali lagi ya, sama-sama. Memberi yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan. Hore, memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan. Memberi dengan apa? Memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Memberi dengan hati yang terbaik. Memberi yang terbaik, itulah yang Tuhan inginkan. Yeay, tepuk tangan semuanya. Terima kasih adik-adik telah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Untuk itu kita dengarkan ya firman Tuhan, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya bagi adik-adik yang sudah membaca. Ya kan Kak David? Iya Kak Ben, seperti Ya. itu ya. Bunda apa yang cerita hari ini? Bunda Paulina. Ya, silakan. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Pagi ini semuanya sehat-sehat bukan? Dan hari ini kita siap mau mendengar firman Tuhan. Dan kita berdoa dulu sebelum dengar firman Tuhan. Jangan lihat temannya ya atau kakak-kakaknya ya. Kita berdoa ya. Bunda yang bawa. Ayo kita berdoa. Kunci tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan. Engkau pakai kami semua, buka hati kami agar kami dapat menerima firman Tuhan pada pagi ini. Dan Tuhan ajar kami dan berhikmat bagi kami. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang lain. Tuhan juga pakai kami semua agar kami boleh mendengar firman Tuhan pagi ini dengan penuh sukacita. Jika ada hal-hal yang mengganggu kami, di dalam nama Yesus kami tengking itu keluar. Agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Bunda mau mengajak kita bercerita. Namun sebelum itu yang membawa firman Tuhan siapa? Di rumah sudah siap firman Tuhannya? Ayo, yang punya firman Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Kolose. Yang ada firman Tuhan ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Ayo, dengar bundanya ya yang punya firman Tuhan yang bisa membaca, kita baca sama-sama. Perhatikan ya baik-baik. Bunyi firman Tuhannya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, Bunda mau bercerita hari ini tentang seorang anak yang baik hati. Dia adalah seorang anak yang ceria, senang bermain dengan teman-temannya, tidak pernah berkelahi, tidak pernah marah-marah. Ini adalah salah satu anak yang luar biasa, namanya adalah Tony. Di rumah ada namanya Tony ya? Oh, Bunda pikir pasti ada ya. Ya, Tony ini adalah seorang anak yang ceria. Kalau dia bertemu dengan ibu gurunya, dia selalu menyapa, selamat pagi Bu. Kalau dia ketemu lagi sama orang tua yang lebih tua dari dia, oh selamat pagi Om, Tante. Kalau ada teman-temannya, dia senang sekali bermain dengan teman-temannya. Dia tidak pernah kelahi atau bermarah-marah. Nah, ini pada saat itu Tony tidak memiliki HP loh. Nah sekarang Bunda mau tanya, yang Bunda pegang ini apa yuk? Ada yang punya di rumah? Apa namanya? Oh, iPad. Waktu itu Tony tidak punya iPad. Nah sekarang Tony punya iPad. Nah Tony apa kerjanya kira-kira? Kalau di rumah, kalau anak-anak yang punya iPad apa kerjanya? Atau punya HP? Apa kerjanya yuk? Nontonnya asik gini. Wow, yes. Wow, yes. Yang ditonton tuh apa anak-anak? Apa? Oh, yang perang-perang ya. Seru. Apa namanya? Oh, hebat. Oh ya, jawab sendiri di rumah ya. Permainan apa? Oranges. Dia main gini. Si Tony gini-gini terus. Asik dengan permainan HP-nya. Nah, setelah itu Tony dipanggil sama orang tuanya. Tony, iya Ma. Tony sudah makan. Iya Ma. Dengan jawaban yang demikian, Tony asik lagi bermain dengan HP-nya. Tony tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dia asik bermain dengan HP. Apa tadi? Bermain apa tadi? Yang perang-perang. Dia asik. Karena dia sudah asik. Pada suatu hari pagi, dia kasihkan tidur. Lalu mamanya buka pintu. Tony,
bangun. Sudah siang, sekolah. Tony langsung bangun bergegas. Lari. Dia kemana anak-anak? Ke kamar mandi. Dia langsung mandi. Apa yang dilakukan Tony? Dia lupa gosok gigi. Dia langsung pakai baju sekolahnya. Dia lari. Sampai di sekolah, Tony terlambat. Dia masuk di kelas dan dia duduk begini. Pada saat guru menjelaskan, Tony pura-pura lihat. Dia ngantuk. Apa yang dilakukan Tony? Oh, dia mengantuk adik-adik. Ya, dia ngantuk. Dia tidak mendengar lagi cerita apa yang dijelaskan oleh bapak gurunya. Setelah pulang sekolah, Tony cepat-cepat pulang. Dia lari. Sampai di rumah, Tony ambil tasnya. Lempar. Lalu dia buka sepatunya, lempar. Dia buka bajunya lagi, taruh sembarangan. Pada saat dia tidak punya HP, dia buka bajunya, dia gantung. Dia buka sepatunya, ditaruh tempat sepatu. Pada saat tasnya lagi, ditaruh lagi. Ini tidak, dia buang, lempar. Apa yang dilakukan Tony? Dia cepat-cepat ambil HP-nya tadi. Lari masuk kamar. Baring, dia bongkok-bongkok begini. Ya. Tony tidak belajar. Tapi Tony asik main HP-nya. Nah, kemudian ibunya memanggil, Tony makan Tony. Mama sudah siapkan makanan. Ya Ma. Tony makan. Ya Ma. Setelah itu Tony simpan HP-nya. Langsung lagi ke meja makan. Tony makan. Apa yang terjadi? Kalau kita makan keburu-keburu, bagaimana yuk? Tumpah nasinya berhambur di meja. Lalu air minumnya tumpah-tumpah. Jorok ya. Nah, setelah selesai Tony lagi, kira-kira adik-adik atau anak-anak, apa yang dilakukan Tony? Oh, dia kembali lagi ke kamar. Dia kira-kira ngambil apa lagi ya? Ambil HP. Dia main lagi. Tidak terasa, sudah jam berapa yuk? Jam 6. Lalu ibunya memanggil, Tony. Iya Ma. Tony. Iya Ma. Kenapa? Tony disuruh mandi. Setelah itu Tony bangun dan pergi mandi di kamar mandi. Masuk kamar lagi dan main lagi. Dia main game lagi. Disuruh belajar. Mamanya katakan, Tony sudah belajar? Sudah Ma. Tony sudah baca Alkitab? Sudah Ma. Tony sudah berdoa? Sudah Ma. Lalu mamanya masuk kamar. Kalau Tony sudah lakukan semuanya, Mama padamkan lampu ya. Tony bobo. Iya Ma. Lalu mamanya masuk kamar dan matikan lampu. Mati. Tony pura-pura gini loh ya, tidur di bawah selimut. Dia ngintip mamanya. Oh, Mama sudah pergi. Yes. Aku ambil apa lagi? Tidak sadar ya. Tony langsung tidur dengan HP-nya. Dia main tidur. Nah, besoknya hari Minggu, Tony dibangunin oleh orang tuanya. Tony bangun. Sekolah Minggu ya. Tony bangun. Dengan malas-malas Tony bangun. Mama ini kasih bangun-bangun aku. Aku lagi enak-enak tidur. Ini kan hari Minggu. Aku enggak mau sekolah Minggu, Ma. Tapi mamanya bilang, Tony sekolah Minggu. Lalu Tony dengan malas-malas pergi sekolah Minggu. Pergi sekolah Minggu, sampai di sekolah Minggu. Tony apa yang dilakukan Tony? Dia ngantuk lagi. Guru sekolah minggunya ajak, nyanyi yuk, kita nyanyi. Nyanyi, haleluya. Bagaimana kalau Tony? Haleluya. Tony malas. Tidak ada semangat lagi. Karena dia kenapa? Ngantuk. Nah, setelah itu ibu guru sekolah minggunya bercerita. Cerita tentang apa yuk? Tentang anak yang taat. Nah, kalau anak yang tidak taat itu adalah anak yang tidak mendengar orang tuanya berbicara, tidak melakukan apa yang diminta orang tuanya untuk belajar, membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Tony tidak taat lagi. Lalu Tony setelah mendengar cerita guru sekolah minggunya tentang ketidaktaatan, lalu Tony mulai berpikir, oh selama ini aku tidak taat.
Tuhan, ampuni aku karena selama ini ya, Tony waktu itu diajak berdoa setelah guru sekolah bercerita tentang anak yang tidak taat, yang selalu melawan orang tuanya. Dia mulai berdoa. Setelah berdoa dia katakan gini, Tuhan Yesus, aku selama ini bersalah dengan orang tua saya. Saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya berbohong. Saya bilang belajar tapi saya tidak belajar. Saya sudah berbohong dengan orang tua saya. Ternyata saya berbohong. Tuhan Yesus ampuni saya. Nah, setelah Tony menangis, sedih karena selama ini dia melawan orang tuanya. Tidak taat dengan orang tuanya. Dia pulang lari dari sekolah minggu. Apa yang dilakukan Tony anak-anak? Dia datang kepada orang tuanya. Mama, dia langsung peluk orang tuanya. Mama, aku minta maaf. Selama ini Tony bohong. Tony tidak taat dengan orang tua atau dengan mama. Karena selama ini Tony bilang, iya belajar firman Tuhan, iya berdoa, belajar. Mama, Tony selama ini sering main game, sering bohong-bohong mama. Mama, Tony minta maaf ya. Apa kata mamanya? Iya Tony, yang penting kamu minta maaf dan tidak melakukannya. Anak-anak, anakku, orang yang berdosa, kalau dia bertobat, berarti dia tidak akan mengulangi dosanya lagi atau kesalahannya lagi. Seperti siapa tadi? Tony. Kenapa? Kalau dia sudah bertobat, berarti dia akan menerima satu keselamatan. Keselamatan itu ada di hati kita. Siapa yang memberi keselamatan itu? Ayo, Bunda mau tanya. Tuhan Yesus dengan cara apa? Tuhan Yesus lahir ke dunia. Lalu siap menerima, menanggung semua penderitaan dosa kita dan siap dipaku di kayu salib dan dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Nah, pertanyaan Bunda, anak-anak yang tidak taat itu tempatnya di mana yuk? Apa yang menyala-nyala yang panas tuh? Apa namanya? Ayo jawab yuk. Oh, api neraka. Mau enggak di api neraka? Ih, enggak mau kan kalau Bunda enggak mau. Nah, itu tempat orang yang tidak mau, orang yang tidak taat kepada Tuhan. Itu tempatnya. Tapi setelah bertobat, percaya dengan Tuhan Yesus, kita sudah diterima dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau ikut ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan? Bunda mau? Ada yang mau enggak? Kalau mau, mulai hari ini siapa yang mau mengakui semua kesalahannya? Ayo. Iya, tidak lagi berbohong, tidak lagi bilang, iya Bunda, iya. Selalu bilang gitu. Ternyata dia harus mengakui semuanya dan ikut. Dan meninggalkan semua kebiasaannya tadi yang sudah tidak taat dan menjadi taat. Anak-anak di rumah, hari ini pesan dari firman Tuhan yaitu kita diajar lebih taat. Kalau di rumah tadi anak-anak yang sering rajin belajar game, tidak lagi mau baca firman Tuhan, tidak lagi mau berdoa, kita akan bertobat seperti Tony. Tony pada saat main game, dia punya nilai jatuh, dapat nilai 0, 6, 4, 5. Setelah dia bertobat dan kembali, dia punya nilai naik. Nah, kemarin kita naik kelas. Kira-kira ada yang punya nilai tinggi enggak? Nah, sekarang kita pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama yaitu siapa mau lebih taat dengan Tuhan Yesus? Mari kita maju ke depan dan memandang Tuhan dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita. Karena bertobat berarti tidak mengulangi lagi. Yang kemarin kita berbohong, kalau kita sudah berdoa dengan Tuhan Yesus, tidak lagi lakukan berbohong. Kalau kita kemarin tidak taat dengan kedua orang tua kita, hari ini kita harus taat. Setia dengan Tuhan Yesus. Bagaimana? Anak-anak di rumah mau taat enggak? Rajin sekolah minggu, berdoa, baca Alkitab ya. Dengar-dengaran orang tua ya. Oke, kalau sudah kita berdoa, ikut Bunda ya. Tapi nanti di rumah ingat di dalam ayat pembacaan kita. Di Kolose pasal 3 ayat 20. Diingat itu, kalau anak-anak melakukan sesuatu, ingat itu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk lebih taat lagi dan tidak berbohong
Dan kami ingin bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu, jamah hati anak-anak supaya mereka lebih taat dan ingin menjadi terang bagi teman-teman mereka yang lain. Supaya mereka selalu setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita ya dari Bunda Paulina. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, judulnya apa Kak Ben? Seperti donat. Ya adik-adik silakan berdiri, kita siap menyanyikan pujian ini. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bernyanyi, hilangkan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Mendidih, mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bernyanyi, hilangkan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hore! Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan dan kita juga menutup ibadah ini. Oke Kak Ben. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kami sekalian ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu untuk tetap setia di hadapan-Mu. Demikian juga kami juga memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan secara khusus untuk sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu, orang tua mereka senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan yang ajaib sepanjang masa ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami juga dalam aktivitas pendidikan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan juga bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan melayani selama ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu juga ya Tuhan dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus memeliharakan senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, dan kami menutup ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Demikian ibadah sekolah minggu sudah selesai Kak Ya, David. kita akhiri dah. Minggu depan jangan lupa ya kita ibadah lagi. Shalom. Shalom.